Pagi hari di alun-alun terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mendalam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu, tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati tempat duduk Wali Paidi, mendekat pelan-pelan seakan dia benar-benar takut mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Wali Paidi." "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi. "Bolehkah saya duduk dekat Wali Paidi? Ada yang hendak saya utarakan." "Silakan, ini tempat umum, siapa saja boleh." Perempuan cantik itu lalu berjalan duduk dekat Wali Paidi sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Wali Allah, kata banyak orang doamu mustajab, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu?" tanya Wali Paidi. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Wali Paidi. Maka perempuan itu pun terpatah-patah bercerita, sambil sesekali mengelap air matanya yang kian deras, "Saya telah berzina." Kepala Wali Paidi terangkat, hatinya tersentak, tapi sebetulnya dia sudah tahu tentang hal itu. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Wali Paidi berapi-api matanya. Dengan muka berang ia menghardik perempuan bejatnya, "Kamu dari sini. Agar siksa Allah tidak jatuh ke alun-alun ini karena perbuatanmu. Pergi," teriak Wali Paidi sambil memalingkan mata karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk pergi meninggalkan tempat duduk Wali Paidi. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang wali saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Wanita itu tidak tahu bahwa sepeninggalnya, malaikat Jibril turun mendatangi Wali Paidi. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Wali Paidi terperanjat, dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Wali Paidi dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Wali Paidi kian penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan ini Wali Paidi kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Setelah datang Wali Paidi meminta maaf dan ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Wali Paidi menyadari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima kedatangannya. Dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang meninggalkan salat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengkodonya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama 1 hukub. 1 hukub adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan 1 hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. 1 hukub adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan 1 hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia.